ada di alam dan bisa kita pakai untuk memenuhi kehidupan kita itu disebut sebagai sumber daya alam. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam secara terperinci. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, kalau sudah siap berarti semua perhatian anak-anak ke ibu, karena ibu akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Oke, dengar ya, ibu menjelaskan. Semua dengar dengan perhatian ke ibu ya. Dengar tidak? Oke, pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari sumber daya alam. Jadi anak-anak, sumber daya alam itu adalah segala kekayaan yang terdapat di alam semesta, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dapat dimanfaatkan oleh manusia serta makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, mulai dari kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sampai sumber energi, semuanya berasal dari apa? Alam. Oke. Terus yang berikut ada jenis-jenis dari sumber daya alam. Ada yang tahu tidak jenis-jenis dari sumber daya alam? Tidak tahu? Tahu atau tidak? Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tidak tahu? Oke, jadi dengar ibu jelaskan ya. Jenis-jenis dari sumber daya alam itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya ini tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus, karena alam dapat memulihkan, menumbuhkan atau membentuknya kembali dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, ada air itu ada air hujan, sungai, danau. Kemudian yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan itu ada pohon, padi, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada hewan. Hewan itu ada sapi, ayam, ikan, dan hewan ternak lainnya. Kemudian ada sinar matahari, ada angin dan tanah. Oke, yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, artinya sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Jadi kalau kita pakai secara berlebihan, suatu saat dia akan habis. Oke, dia akan habis. Untuk terbentuk kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke. Contohnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua itu bahan tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan pasir. Oke, yang ketiga ada manfaat dari sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu banyak sekali punya manfaat bagi kehidupan kita. Seperti sebagai bahan pangan ada beras, jagung, sayur, buah, ikan, dan daging sebagai sumber makanan. Kemudian sebagai bahan sandang ada kampas untuk kain, serat pohon, dan bulu hewan untuk membuat pakaian. Kemudian sebagai bahan papan, kayu, bambu, batu bata, dan pasir untuk membangun rumah dan sekolah. Kemudian ada sumber energi seperti minyak bumi untuk kendaraan, air terjun dan angin untuk pembangkitan listrik, serta matahari untuk penerangan dan tenaga. Oke. Kemudian
ada cara melestarikan sumber daya alam. Karena ada yang cepat habis, kita wajib menjaganya dengan cara yang pertama, kita tidak boleh menggunakan air dan listrik secara boros. Ya, kita harus apa? Hemat. Oke, harus hemat. Yang kedua itu, kita tidak boleh menebang pohon. Iya, kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Oke, kemudian kita harus melakukan reboisasi. Ada yang tahu tidak reboisasi itu apa? Penanaman pohon kembali. Oke, reboisasi itu adalah penghijauan atau penanaman pohon kembali. Oke, yang keempat, kita tidak boleh membuang sampah ke danau, sungai atau laut. Kemudian kita tidak boleh berburu hewan secara sembarangan. Oke, semua sudah dengar yang Ibu jelaskan? Semua sudah dengar yang Ibu jelaskan? Sudah paham? Berarti bagus ya kalau semua sudah paham. Jadi sekarang kita akan diskusi. Oke, bagus sekali. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan ciri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Oke, silakan memberi suara agak besar supaya teman-teman bisa dengar. Ciri-cirinya adalah tidak akan habis meski dipakai terus, Bu, karena bisa tumbuh atau terbentuk kembali dengan cepat. Benar sekali. Tepuk salut untuk Bonfi. Tepuk salut. Betul sekali yang Bonfi jawab. Jadi contoh yang paling mudah kita temukan di lingkungan sekitar rumah itu. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Contoh yang paling mudah kita temukan di lingkungan sekitar rumah itu kira-kira apa saja ya? Oke, silahkan Grace. Tanaman di kebun, air sumur, sinar matahari setiap pagi, dan tanah untuk bertanam. Betul sekali. Tepuk salut untuk Grace. Tepuk salut. Salut. Jadi, contoh sederhana yang sering kita temui di kita punya rumah tuh, itu contoh ada air, tanah, itu semua adalah contoh yang paling mudah kita temukan di sekitar rumahnya kita ya. Oke, luar biasa sekali jawabannya Grace. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang akan terjadi jika kita boros menggunakan minyak bumi dan batu bara? Oke, Nane silahkan. Nanti persediaannya akan cepat habis, Bu, Pak, dan kita tidak bisa membuatnya lagi. Akibatnya kendaraan tidak bisa jalan dan listrik bisa mati. Tepat sekali jawabannya Nane. Tepuk salut dulu untuk Nane. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi kalau kita sering boros menggunakan minyak bumi dan batu bara, yang akan terjadi itu adalah persediaannya akan cepat habis dan kita tidak bisa membuatnya lagi. Oke, akibatnya kendaraan tidak bisa jalan dan listrik bisa padam. Oke, tepat sekali jawabannya Nane tadi. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi. Coba jelaskan apa manfaat air bagi kehidupan sehari-hari untuk kehidupan kita. Oke, silakan Askam. Air sangat berguna untuk haus, mencuci, menyiram tanaman, mengairi,
semuanya sudah jawab pertanyaan Ibu dengan baik dan lengkap. Jadi, sikap kita yang harus kita lakukan untuk menjaga sungai agar tetap bersih dan tidak haus. Oke, Ibu mau tanya, sikap apa yang harus kita lakukan untuk menjaga sungai agar tetap bersih dan airnya tidak habis? Oke, silakan Grace. Kita tidak boleh membuang sampah ke sungai, tidak bersembunyi di sekitar sungai, dan menggunakan air secukupnya saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Grace. Oke, jadi yang harus kita lakukan untuk menjaga sungai agar tetap bersih dan airnya tidak habis itu dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus rajin bersih Sampah. Oke, pintar semua. Oke, berarti kamu semua sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Sudah paham kah belum? Maksudnya tidak semangat, sudah paham kah belum? Oke, kalau sudah, karena waktunya kita hampir habis, Ibu minta salah satu orang untuk menyimpulkan materi atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang bisa siapa? Oke, Grace. Ibu minta Grace baca atau menyimpulkannya dengan suara yang besar supaya teman-teman bisa mendengarkan. Berdiri di tempat saja. Silakan Grace. Baik, kesimpulannya, sumber daya alam adalah sebuah kekayaan alam ciptaan Tuhan untuk keperluan hidup manusia. Ada dua jenis, yaitu yang dapat diperbarui seperti air dan tumbuhan, serta yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan emas. Manfaatnya untuk pangan, sandang, pakan, dan energi. Kita wajib menggunakannya dengan bijak serta menjaganya agar tetap ada untuk masa depan kita nanti. Oke, tepuk salut untuk Grace. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, pintar sekali Grace menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih kalian PR. Siapkan buku kalian dan pulpen kalian untuk kita mau tulis PR. Ayo, set buku dan pulpen kalian. Sudah? Dengar Ibu baca soal. Gonfi, mana kau punya buku dan pulpen? Oke, nomor 1. Amati lingkungan di sekitarmu. Kemudian tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 2 contoh yang tidak dapat diperbarui yang ada di sekitar kalian. Nomor 2. Tuliskan masing-masing 1 manfaat dari setiap contoh yang kamu temukan tersebut. Oke, jadi PR ini minggu depan kumpul di mejanya Ibu. Oke, kumpul di mejanya Ibu. Oke anak-anak, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa penutup. Oh, Grace, silakan Grace.